Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Indira Pramudyawardhani C07703030 akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Buku Alternatif Desain Kartu Pos sebagai media pengenalan sejarah Candi Borobudur di Indonesia. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Andreas Slamet Widodo selaku Ketua Sidang, Pak Rudi Herlambang Wicaksono selaku Sekretaris Sidang, Pak Denitri Ardianto selaku Penguji 1, dan Bu Lalita Gilang selaku Penguji 2. Komunikasi merupakan kebutuhan primer manusia. Dalam berkomunikasi, tentu saja dibutuhkan media agar kegiatan komunikasi dapat terlaksana. Salah satu media komunikasi ialah kartu pos. Kartu pos adalah kunci dari marketing modern, karena dalam pengaplikasiannya mereka menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Tak jarang pula ditemui kartu pos sebagai media pembelajaran dan pengenalan terhadap budaya lokal. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana media pengenalan sejarah budaya lokal. Salah satu budaya Indonesia yang sering lalai diperhatikan sejarahnya adalah Candi Borobudur. Persepsi pelancong dari luar kota maupun luar negeri biasanya hanya melihat Candi Borobudur sebagai bangunan yang megah peninggalan masa kejayaan hidup Buddha. Media kartu pos seperti yang sudah disinggung di atas dapat digunakan sebagai media pengenalan mengenai sejarah Candi Borobudur. Tanpa mengurangi kesenangan dalam berkreasi menggunakan kartu pos, maka penulis mengambil topik sejarah Candi Borobudur yang digunakan sebagai objek dalam merancang alternatif desain kartu pos bagi para penggemar kartu pos di Indonesia. Tujuan dan manfaat. Dari tujuan penulisan ini ialah merancang konsep buku alternatif desain kartu pos sebagai media edukasi mengenai sejarah Candi Borobudur yang informatif dan menarik. Lalu yang kedua, merancang media pendukung yang tepat untuk mempromosikan buku alternatif desain sebagai pengenalan sejarah Candi Borobudur. Lalu untuk manfaatnya, mewadahi keinginan para pecinta kartu pos di Indonesia untuk berkreasi dengan kartu pos mereka dengan tema mengenalkan sejarah Candi Borobudur. Lalu yang kedua, mengedukasi secara tidak langsung kepada khalayak luas mengenai sejarah Candi Borobudur dengan cara yang menyenangkan. Lalu untuk target market dari karya ini ialah secara geografis secara khusus mencakup wilayah Jawa Tengah dan DIY. Lalu untuk demografis, umurnya remaja hingga dewasa tanpa batasan umur, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, agama, semua agama dan kepercayaan, pendidikan setingkat SD dan di atasnya, kelas sosial yaitu menengah. Lalu untuk psikologisnya itu orang-orang yang suka dengan kegiatan bertukar kartu pos, orang-orang yang suka membuat sendiri kartu pos, orang yang ingin mengenalkan Candi Borobudur, dan orang yang ingin belajar mengenai sejarah Candi Borobudur. Konsep kreatif dari karya ini ialah buku alternatif desain kartu pos merupakan buku yang berisi mengenai sejarah Candi Borobudur di Indonesia yang diaplikasikan ke dalam kartu pos dan didesain ulang sehingga bisa digunakan sebagaimana kartu pos pada umumnya. Lalu tipografi yang saya gunakan yaitu tipe-tipe font yang memiliki tingkat keterbacaan tinggi, yaitu yang pertama tipe serif yaitu Abril Fatface dan tipe sans serif Avenir. Lalu untuk warna bisa dilihat bahwa tipe-tipe warnanya itu warna-warna hangat seperti coklat, hitam, krem, hijau, yaitu warna-warna earth tone dan didominasi oleh warna hitam gelap. Untuk media utama yang saya gunakan bisa dilihat di sini. Yang pertama dapat dilihat di bagian pojok atas adalah contoh sampul dari karya yang akan saya buat menggunakan bahan hardcover yang isinya nanti menggunakan bahan art karton 310 GSM karena sesuai dengan tujuannya yaitu bisa digunakan untuk sebagai kartu pos pada umumnya, maka saya membutuhkan kertas yang tebal dan tidak mudah untuk sobek. Media utama yang digunakan yaitu berbentuk buku. Pada nantinya, lembaran-lembaran tersebut dapat disobek dan digunakan sebagai kartu pos. Berikut akan saya tunjukkan karya-karya yang sudah saya buat. Dapat dilihat bahwa secara umum saya golongkan menjadi dua bagian, yaitu tipe landscape dan tipe portrait. Lalu untuk karya pertama, sudah saya katakan bahwa saya akan membagi materi menjadi tiga bagian, yaitu bagian sebelum pemugaran pertama, bagian pemugaran pertama, dan pemugaran kedua. Untuk bagian pertama ini dimulai pada tahun 1365 sampai 1873 yang membahas tentang 4 event besar, yaitu 3 mengenai nama atau eksistensi Borobudur sebelum pemugaran pertama dan yang satu mengenai monografi pertama kali dibuat. Selanjutnya, ini adalah contoh tipe layouting tipografi yang saya buat. Selanjutnya ini adalah karya yang menggunakan foto saya sendiri. Ini juga menggunakan foto saya sendiri yang saya ambil di Candi Borobudur. Ini juga merupakan foto milik saya sendiri, dan ini sedang membahas tentang Residen Kedo yang memberikan hadiah kepada Raja Siam berupa 8 gerobak batu candi. Dapat dilihat bahwa materi yang saya angkat tidak hanya sekedar sejarah Candi Borobudur atau
mulai dibuat dan sebagainya, tetapi lebih kepada fakta-fakta tentang sejarah yang jarang orang ketahui atau jarang orang dengar, sehingga dapat menarik minat orang-orang yang sedang membaca tersebut. Lalu selanjutnya bisa dilihat karya untuk bagian pemugaran pertama, yaitu dimulai pada tahun 1907 hingga 1967. Untuk foto-foto yang saya gunakan di bagian pemugaran pertama maupun pemugaran kedua, ada beberapa foto yang saya minta secara resmi dari Balai Konservasi Borobudur sebagai pemilik dokumentasi resmi untuk saya gunakan di karya saya, karena tidak memungkinkan bagi saya untuk mendapatkan foto-foto pada masa pemugaran pertama dan kedua dengan tangan saya sendiri. Maka dari itu saya meminta izin dari mereka untuk mendapatkan dokumentasi tersebut. Bisa dilihat bahwa ini foto-foto zaman ketika pemugaran pertama baru saja dimulai dan setelah pemugaran pertama. Ini foto milik saya, foto karya saya sendiri, dan ini juga foto milik Balai Konservasi Borobudur. Di bagian-bagian tertentu di kartu pos sudah saya cantumkan bahwa foto credit belongs to Balai Konservasi Borobudur, bahwa saya menegaskan bahwa ini bukan foto milik saya, ya ini adalah foto dokumentasi milik Balai Konservasi Borobudur. Lalu selanjutnya ini bagian pemugaran 2, dimulai pada tahun 1967 hingga 1985. Nah, ini juga salah satu foto milik Balai Konservasi Borobudur. Ini jenis tipe layout tipografi yang membahas tentang asal-usul mitos Kunto Bimo. Tidak banyak orang tahu bahwa sebenarnya mitos Kunto Bimo itu berasal dari kejadian terorisme yang pernah terjadi di tahun 1985, di mana Candi Borobudur sempat dibom oleh beberapa orang. Lalu, ini adalah foto milik saya sendiri juga. Dan ini sudah memasuki bagian di mana berisi mengenai data-data atau fakta-fakta Candi Borobudur tidak terkait dengan tahunnya. Karena saya, seperti yang saya katakan, saya menekankan kepada fakta-fakta atau materi yang tidak banyak orang bahas, tidak banyak orang tahu, seperti itu. Ini adalah salah satu karya yang menegaskan bahwa Candi Borobudur itu di Magelang, karena banyak orang tidak tahu bahwa Candi Borobudur itu sebenarnya di Magelang, bukan di Jogja. Lalu ini adalah nama atau arti nama dari Borobudur, yaitu Boro yang berarti bukit dan Budur yang berarti di atas. Ini juga menggunakan foto saya, yaitu foto tekstur Candi Borobudur, tekstur batu Candi Borobudur. Lalu ini juga foto milik saya. Ini juga foto milik saya. Ini juga foto milik saya, dan ini foto milik Balai Konservasi Borobudur, karena kegiatan Waisak sebenarnya dilakukan setiap tahun, tetapi karena pandemi, maka saya tidak bisa mendapatkan event Waisak tersebut secara langsung. Maka dari itu saya meminta dokumentasi milik Balai Konservasi Borobudur mengenai acara Waisak yang selalu dan wajib dilaksanakan setiap tahun di Candi Borobudur. Ini adalah mengenai data-data dasar Candi Borobudur. Ya, di sini saya menggunakan subheadline atau bisa dikatakan slogan, yaitu Borobudur bukan sekedar batu besar. Karena saya menginginkan orang-orang mengetahui bahwa Borobudur itu bukan sekedar tempat viral atau keajaiban dunia yang bisa kamu nikmati. Tetapi Borobudur itu adalah tempat bersejarah, tempat yang memiliki nilai sejarah dan nilai tersendiri untuk bisa dipelajari dan dilestarikan. Maka dari itu, penekanan saya ialah Borobudur itu bukan sekedar tempat wisata, Borobudur bukan sekedar batu besar, tetapi Borobudur kamu harus mempelajari mengenai sejarah Candi Borobudur, belajar mengenai asal-usul Candi Borobudur, dan karena jika kita mempelajarinya, kita bisa merasa cinta terhadap Candi Borobudur dan ingin melestarikan Candi Borobudur. Untuk media penunjang yang saya gunakan yaitu ada e-book, lalu ada notes, ada kaos, ada stiker, dan ada tote bag. Itu adalah penjelasan singkat mengenai karya tulis saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.